Pelatih asal Inggris John Herdman ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Uniknya, Herdman dikenal sebagai pelatih yang meniti karir dari jalur pendidikan atau guru dan bukan mantan pemain sepak bola profesional. John Herdman lahir di Consett, Inggris pada 19 Juli 1975. Pada awal karirnya, Herdman berkembang sebagai pendidik olahraga dan pelatih pengembangan pemain, bukan sebagai pesepak bola profesional. Dia sempat bekerja di lingkungan Akademi Sepak Bola Inggris, termasuk terlibat dalam program pembinaan usia muda di Sunderland FC. Masa keterlibatannya berlangsung pada awal 2000-an sebelum dia menerima tawaran bekerja di luar Inggris. Tidak ada catatan resmi yang menyebut Herdman secara langsung mengorbitkan pemain tertentu hingga level tim utama di Sunderland. Namun peran Herdman di level klub lebih banyak berkaitan dengan pengembangan pemain dan metode kepelatihan, sejalan dengan latar belakangnya di bidang pendidikan jasmani dan sport development. Tidak terdapat catatan resmi yang menyebut Herdman pernah berkarir sebagai pemain profesional. Karir internasional Herdman dimulai pada 2006 saat dia ditunjuk menangani tim nasional wanita Selandia Baru. Di bawah asuhannya, Selandia Baru tampil di Piala Dunia Wanita FIFA 2007 dan 2011 serta Olimpiade Beijing 2008. Pada 2011, Herdman melanjutkan karir sebagai pelatih tim nasional wanita Kanada. Dia membawa Kanada meraih medali perunggu Olimpiade London 2012 dan Rio de Janeiro 2016, dua pencapaian penting dalam sejarah sepak bola wanita Kanada. Herdman kemudian dipercaya menangani tim nasional pria Kanada pada 2018. Dia mencatat sejarah dengan membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, penampilan pertama sejak 1986. Setelah itu, Herdman sempat melatih klub Major League Soccer, yakni Toronto FC. Sejumlah media internasional menggambarkan Herdman sebagai pelatih dengan pendekatan edukatif, menekankan pembentukan budaya tim, komunikasi, dan pengembangan mental pemain. Dalam aspek taktik, Herdman menerapkan gaya pragmatis dan adaptif dengan menyesuaikan sistem permainan berdasarkan karakter pemain dan kekuatan lawan. Dia kerap menggunakan formasi 3 back seperti 3-4-3 atau 3-5-2 serta variasi 4 back yang fleksibel sesuai kebutuhan pertandingan. Pendekatan ini memungkinkan timnya bermain efisien dalam bertahan dan cepat saat transisi menyerang. Herdman juga dikenal sebagai pelatih yang memberi perhatian besar pada struktur pertahanan dan disiplin posisi. Kanada di bawah asuhannya tidak selalu mengincar posisi dominasi bola, melainkan fokus menjaga jarak antar lini dan memaksimalkan serangan balik cepat, terutama melalui sektor sayap dan ruang di belakang pertahanan lawan. Di luar aspek taktik, Herdman menempatkan kepemimpinan dan psikologi tim sebagai fondasi utama. Dia secara konsisten menekankan identitas kolektif dan mental bertanding, khususnya ketika menghadapi lawan dengan peringkat lebih tinggi. Pendekatan ini terlihat jelas dalam performa Kanada di ajang kualifikasi dan turnamen internasional. Sepanjang karirnya di level tim nasional, Herdman dinilai sebagai pelatih yang berorientasi hasil dan turnamen dan fokus pada persiapan spesifik setiap pertandingan. Gaya tersebut membuatnya kerap dianggap cocok untuk proyek tim nasional yang membutuhkan konsistensi, organisasi, dan ketahanan mental di kompetisi resmi. John Herdman dikabarkan akan menangani tim nasional Indonesia dengan nilai kontrak yang lebih rendah dibanding dua pelatih asing sebelumnya, yakni Sintayong dan Patrick Kluivert. Informasi tersebut mencuat berdasarkan pemberitaan media Kanada. Dilaporkan Herdman diperkirakan menerima gaji sekitar $40.000 Amerika Serikat per bulan atau setara kurang lebih 650 juta sampai 700 juta rupiah. Angka tersebut disebut jauh di bawah pembayaran pelatih asing yang pernah menangani tim nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagai perbandingan, Sintayong saat masih melatih tim nasional Indonesia dilaporkan menerima gaji sekitar 1,9 miliar per bulan atau lebih dari 23 miliar per tahun. Nilai tersebut menjadikan Sintayong sebagai salah satu pelatih dengan pembayaran tertinggi dalam sejarah tim nasional Indonesia. Sementara itu, Patrick Kluivert yang ditunjuk PSSI sebagai pelatih tim nasional Indonesia pada Januari 2025 disebut menerima gaji di kisaran 1,3 miliar hingga 1,5 miliar rupiah per bulan. Jika mengacu pada angka-angka tersebut, gaji John Herman berada di bawah Sintayong maupun Patrick Kluivert dengan selisih hampir setengahnya. PSSI telah menyiapkan kontrak awal berdurasi 2 tahun sejak Januari 2026 dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi yang bisa membawa masa kerja Herman di Indonesia hingga 2029 hingga 2030 jika klausul yang disepakati terpenuhi. Kesepakatan kontrak ini mencerminkan komitmen jangka panjang PSSI untuk proyek pembinaan tim nasional Indonesia, termasuk skuad senior dan U23 yang akan menjadi tanggung jawab Herman. Target yang dibebankan kepada Herman oleh federasi adalah juara Piala AFF 2026 dan menembus babak perempat final Piala Asia 2027. Target-target ini dipandang sebagai tantangan besar mengingat catatan prestasi tim nasional Indonesia di kompetisi regional dan kontinental selama beberapa tahun terakhir. Sebelum memilih menangani tim nasional Indonesia, Herman dilaporkan sempat mendapatkan tawaran dari negara lain termasuk Federasi Honduras dan kemungkinan Jamaika. Namun dia memilih proyek di Indonesia yang menawarkan paket kontrak yang dianggap lebih menarik secara keseluruhan. Keputusan itu, menurut berbagai laporan internasional, menunjukkan pertimbangan Herman pada visi jangka panjang tim nasional ketimbang sekedar kompensasi finansial semata. Setelah tanda tangan kontrak, John Herman akan disibukkan dengan sejumlah agenda, di antaranya FIFA Series 2026 pada 23 sampai 31 Maret 2026. FIFA Series 2026 adalah sebuah turnamen friendly resmi yang digelar dalam jendela internasional FIFA pada 23 sampai 31 Maret 2026.